Hal esensial dari satu operating system dapat bertahan itu tuh ada dua hal. Ketersediaan aplikasi buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ekosistem yang matang. Hal itu yang nggak dimiliki sama Windows Phone dan BlackBerry OS. Windows Phone punya ekosistem tapi pesen ojol aja nggak bisa. Sementara BlackBerry OS udah ekosistemnya terbatas, aplikasi juga nggak ada. Nah, gimana dengan Huawei? Ada ekosistemnya? Apakah ada juga aplikasinya? Jag minns ju den tid du gav mig life bila yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka. Cara buat mengetahui apakah Huawei udah punya ekosistem dan ketersediaan aplikasi yang memenuhi kebutuhan adalah dengan menggunakan produknya. Nggak cuman HP-nya aja, tapi saya menggunakan semua produk dari Huawei yang saya punya dan saya akan cerita pengalaman penggunaan saya menggunakan produk-produk dari Huawei ini. Hal yang baik dan hal yang masih butuh improvement. Jadi saya tuh pakai 5 gadget untuk saya pakai sebagai daily driver. Ada Huawei Nova 7, Huawei MatePad, Huawei Watch Fit, Huawei FreeBuds 3i, sampai timbangan badan yang ada di rumah. Buat yang timbangan ini nggak dijual resmi ya, jadi saya cuman sekelebat aja ntar jelasinnya. Tapi saya punya karena memang itu tuh timbangannya keren banget. Saya akan cerita satu-satu mulai dari HP-nya terlebih dahulu. Ini adalah Huawei Nova 7, penerus dari seri Huawei yang paling netizen suka, yaitu Huawei Nova 5T. Spec-wise hampir flagship, cuman satu tier di bawah seri P Huawei. Pakai Kirin 985, RAM 8GB, dan internal storage 256GB UFS 3.0, so ini bukanlah HP yang bakalan nge-lag. Hardware lainnya juga termasuk bagus, layarnya tuh pakai panel OLED, Full HD, baterai 4000 mAh, yang ini standar sih, tapi ngecasnya cepat 40 watt, so lumayan. Nah, ke bagian kamera ini cukup menarik. Setup kameranya tuh ada 4 kamera, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 8 megapiksel tele 3x zoom, dan 2 megapiksel. Perbedaan sama versi sebelumnya itu sekarang ada kamera telenya ya, so Nova 7 ini sebenarnya nggak ada di kelas yang sama kayak si Nova 5T, jadi dia tuh malah agak naik kelas sedikit gitu. Untuk performa kamera utamanya sangat bagus di kondisi cukup cahaya, detail, sharpness, dan HDR. Situasi backlight kayak gini tuh masih ngasih hasil foto yang enak dilihat. Saya nggak ngelihat ada hal yang bisa saya keluhkan di situasi cukup cahaya. Nah, di kondisi kurang cahaya ada catatan penting. Ya, HP harga 6 jutaan, hampir 7 jutaan kan ya nggak mungkin semuanya bagus juga kan. Bukan artinya low lightnya jelek ya. Cuman menurut saya deskripsi yang pas itu adalah trying too hard buat ngasih hasil foto yang terang. Kadang hasilnya tuh bagus banget, tapi kalau situasinya terlalu gelap, dia tuh akan berusaha biar semuanya tuh kelihatan dengan konsekuensi noise di mana-mana dan jadi agak keungu-unguan. Menurut saya sih ya it's okay kalau gelap, ya biarin aja gelap gitu, nggak usah diterangin semua. Ya kurangnya menurut saya ada di situ. Karena sisanya kayak kamera wide angle-nya itu masih cukup oke, enak banget dipakai buat foto-foto pemandangan. Hadirnya lensa tele 3x zoom ini juga ngasih experience berbeda di smartphone dengan harga segini. Lensa tele di HP harga 6 jutaan ada emang? Nggak banyak kan ya? Apa cuma dia doang? Portrait mode juga cukup rapih. Videonya bisa merekam maksimal di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya lumayan dengan performa autofocus yang masih bisa diandalkan. Stabilizer juga tersedia, jadi ya lumayan lah. Dipakai buat kebutuhan saya sehari-hari udah cukup. Yes, nggak semua aplikasi udah tersedia, contohnya Gojek. Tapi substitusinya itu tuh tersedia, yaitu si Grab. User experience dalam nyari aplikasi juga udah enak banget. Tinggal tulis aja app yang kamu mau di petal search widget di bagian depan ini, dan langsung klik install aja. Nggak harus ngubek-ngubek di Huawei App Gallery, APK Pure, atau third party app store lainnya. Jadi langsung dicariin sama si Huawei-nya. Perlahan isi Huawei App Gallery juga makin komplit. My Bluebird, BNI Mobile Banking, Mandiri yang sebelumnya nggak ada, sekarang perlahan muncul satu-satu di Huawei App Gallery. Untuk bagian game aja yang masih belum bisa di cover semua. Kalau game favorit saya yaitu si Honkai Impact udah tersedia sih, dan performanya itu cukup baik. Buat nonton film juga Netflix ada, bisa di-download di sini. Layar OLED memang enak banget buat dipakai nonton. Warna hitamnya tuh jadi hitam banget. Email buat kerja udah di cover dengan baik sama aplikasi bawaannya. Cuman buat kebutuhan konsumsi media dan email, saya tuh lebih sering pakai tabletnya ini. Ini adalah Huawei MatePad yang saya suka. Yang pertama itu tuh
Speakernya, speaker tablet terbaik di harga 4 jutaan. Seriusan, ini kagak bohong. Kagak bohong. Jadi, mau nonton film, mau dengerin musik, mantep banget di tablet ini. Saat ini saya sama istri baru nonton Money Heist di tablet ini. Tegangnya itu kerasa coy. Buat main game juga bisa, tapi dibandingin sama Nova 7 ini tuh lebih underpower ya. Cocoknya ini dipakai buat kebutuhan sehari-hari sama kebutuhan anak-anak sih. Nah, dia tuh ada aplikasi yang namanya Kids Corner. Ini tuh ngebantu banget saya buat ngatur screen time anak-anak. Bisa ngerekam suara, mainin kamera, dan menggambar. Bisa nambahin aplikasi lain yang orang tuanya mau, pastikan anak-anak nggak tahu passwordnya aja. Selanjutnya saya tuh pakai Huawei Watch Fit ini. Sebelumnya smartwatch saya itu adalah Huawei Watch GT2. Jadi saya memang udah familiar sama smartwatchnya Huawei. Satu hal yang paling penting kenapa saya memutuskan untuk beli si smartwatchnya Huawei adalah daya tahan baterainya. Mereka tuh nggak bikin smartwatch yang sehari habis baterainya, minimal tuh seminggu. Dan Huawei Watch Fit ini katanya bisa sampai 14 hari. Tapi saya kan olahraga tiap hari ya dan make hampir semua fiturnya. Kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari lah, cukup bagus. Semua fitur standar ada di smartwatch ini, kayak notifikasi, heart rate, SpO2 gitu, saturasi oksigen maksudnya, GPS tracker, sleep report, stress level, semuanya tuh ada. Nice. Dan harganya ini tuh nggak mahal-mahal amat, 1,2 juta aja. Dikombinasikan sama timbangan Huawei saya, jadi ada tracker berat badan dan kadar lemak. Ya, saya ngerti. Saya punya banyak. Makanya saya olahraga tiap hari gitu. Sembari olahraga pakai Huawei FreeBuds 3i. Oke. TWS ini harganya memang nggak murah-murah amat, 1,3 juta. Desainnya juga ya nggak bisa dibilang original. Cuman buat desain emang kayaknya desain kayak begini tuh paling optimal ya kalau kita mau ngomongin fitur. Tangkai ke bawahnya ini tuh bisa buat ngasih kapasitas baterai yang lebih besar dan mikrofon juga lebih dekat ke mulut. Jadi dipakai buat nelpon suaranya tuh jadi makin kedengaran jelas. Nah, sound quality ini tuh cukup bagus sob. Sektor low-nya tuh impact bass-nya tuh cukup keras tapi tetap rapi dan nggak bleber. Separasi juga lumayan. Hadirnya fitur noise cancelling bikin dengerin lagu juga jadi makin fokus. So, 1,3 juta ada noise cancellingnya dan suaranya tuh termasuk oke. Ini masih recommended buy. Terus gimana rasanya hidup di ekosistem Huawei? Kalau ngomongin hardware, brand ini tuh mungkin adalah salah satu pembuat hardware gadget terbaik. Dan mungkin karena sekarang tuh tahu posisinya agak terjepit sama aturan Amerika, pricingnya jadi bagus-bagus. Mau HP, tablet, smartwatch, sampai TWS juga saya tuh nilai ini tuh masuk dalam kategori value for money. Smartwatch dan TWS juga bisa cross ekosistem, so menurut saya yang ini tuh recommended buy. Sementara smartphone sama tabletnya memang sampai saat ini tuh masih punya batasan, terutama buat main game. Belum semuanya tuh bisa dimainin di HP ini sama tablet ini. Tapi kalau ngomongin buat productivity, menurut saya Huawei ini udah bisa jadi pilihan. Ojek online ada, aplikasi bank, email juga tersedia, dan memenuhi kebutuhan saya sejauh ini. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan awal, dia tuh sudah memenuhi dua hal tersebut gitu, ketersediaan aplikasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. But yes, it's not perfect yet. Tapi kasih dia waktu, kemungkinan dia bisa jadi lebih baik daripada sekarang. Apalagi sekarang Huawei baru bawa laptopnya. Akan sekomplit apa nanti experience ekosistemnya nanti?